olahraga gitu. Mungkin ini topik yang kurang menyenangkan gitu karena ada kaitannya sama biokimia gitu. Jadi agak kompleks gitu, apalagi siang-siang ini teman-teman juga udah mungkin capek, ngantuk, lapar dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba membuat hal tersebut sesimpel mungkin untuk dipahami. Nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam ketika mungkin waktunya sudah lebih pas, lebih enak untuk belajar gitu. Jadi belajar itu kan ada ininya nih, ada levelnya gitu ya. Ada momen di mana teman-teman itu kalau mau belajar memahami itu nggak bisa sekali dua kali baca, tapi mungkin pelan-pelan dipahami, kadang ditranslate dulu, atau kadang mungkin dimengerti satu persatu, kemudian mungkin diorek-orek, kemudian baru dihendakkan dan kemudian hafal dan paham gitu. Nah, ada konten-konten keilmuan yang seperti itu gitu. Tapi untuk sementara kita coba untuk memahami dari yang paling mudah dulu, nanti pelan-pelan teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Baik, jadi judulnya adalah metabolic adaptation to exercise gitu. Sebelum kita mau ngomongin soal substansinya, kita mau bicara dulu sebenarnya kalau dari judulnya ini teman-teman sudah paham belum sih gambarannya itu, teman-teman kira-kira akan belajar soal apa gitu. Yang dibayangkan teman-teman dari judul itu, teman-teman itu akan membayangkannya kontennya itu seperti apa deh? Gimana guys? Enzim, oke, enzim. Ada lagi? Gimana? Yang keras nggak apa? Keras. Mekanisme tubuh, oke. Pada saat berolahraga, oke. Mungkin lebih tepatnya bukan pada saat berolahraga, tapi adaptasi yang terjadi ketika Anda itu berolahraga secara rutin, kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi. Itu namanya proses adaptasi. Nah, metabolisme. Oke, kita bicara metabolisme. Kalau kita ngomong metabolisme maksudnya apa sih? Metabolisme itu apa definisinya? Teman-teman tahu dulu nggak definisinya metabolisme itu apa? Oke, tadi Kevin bilang, Kevin kan ya? Kamu siapa? Kevin kan? Kevin aja. Soal enzim. Oke, enzim. Oke, itu kontennya, oke, soal enzim. Tapi secara definisi teman-teman itu sudah paham belum maksudnya metabolisme itu kita ngomongin apa sih? Atau definisinya dulu deh, teman-teman. Metabolisme itu definisinya apa? Jangan-jangan nggak ngerti yang dimaksud metabolisme. Udah belajar sama Dr. Rizky kan ya? Belum? Biokimia? Wah, di sini. Oh, jadi kebalik ya bilangnya. Kasihan juga kalau gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, berarti nanti Dr. Rizky akan mau berdalam. Yang belum sebelumnya sudah kan ya metabolisme belum? Oke, metabolisme apa? Secara umum deh, pelajaran SMA ada kan ya metabolisme. Apa sih maksud tubuh kita itu melakukan metabolisme? Metabolisme itu apa? Gimana? Gimana? Yang keras? Siapa namanya? Aulia. Oke, Aulia, gimana? Apa? Sistem ketahanan tubuh. Sistem ketahanan tubuh terhadap apa? Oke, dari luar. Maksudnya apa ketahanan tubuh? Apakah kaitannya sama imunologi atau gimana? Sistem imun atau gimana? Oke, secara definisi coba teman-teman kan sedang pegang HP atau sedang pegang tablet, coba dibaca definisi dari metabolisme itu apa sih? Oke, proses biokimia yang kompleks. Yang kompleks. Cari definisinya lagi. Oke, maksudnya gimana proses biokimia? Proses biokimia itu apa ya? Kompleks apa? Maksudnya coba lebih dipahami. Tubuh kita melakukan metabolisme, maksudnya apa? Itu harus ngerti dulu, terus paham dulu. Oke, mengubah makanan menjadi energi. Oke, good. Itu adalah salah satu metabolisme yang dilakukan dalam tubuh kita. Oke, kamu siapa nih? Fatih. Oke, Fatih. Oke, ada lagi, coba di Google lagi. Coba mungkin ChatGPT open
itu apa sih yang dimaksud metabolisme? Gitu. Apa definisi metabolisme? Terus kemudian dipahami, dibayangkan gitu. Segala reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, kata Tommy apa tadi? Segala reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, segala reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup, dalam hal ini berarti manusia ya. Oke, berarti semua proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh atau makhluk hidup manusia itu namanya metabolisme. Tujuannya buat apa sih metabolisme itu? Apa? Tujuannya makhluk hidup untuk metabolisme supaya apa? Menghasilkan energi. Oke, menghasilkan energi supaya bisa apa? Bisa beraktivitas, bisa lagi tumbuh. Oke. Berarti manusia secara umum kita bisa bilang segala proses atau reaksi kimia yang terjadi pada tubuh kita sebagai manusia supaya kita ya tetap hidup gitu kan. Tetap hidup ya, biar kalau tidur itu nggak mati, ngerti kan? Anda tidur itu bermetabolisme kan. Makanya nanti belajar ada bahasa metabolik rate dan sebagainya. Ya supaya nggak mati gitu, nggak mati itu apa ya, hidup itu ngapain ya tadi? Ya jalan ya kan, ya tumbuh, ya bergerak, ya macam-macam. Nah itu secara general teman-teman harus tahu dulu. Oke, berarti dalam tubuhku ini ada sebuah reaksi kimia yang membuat saya itu tetap bertahan hidup, yaitu metabolisme. Nah metabolisme secara umum akan dibagi menjadi dua, seperti yang tadi disampaikan Fakti. Ada yang mengubah substrat ya, atau makanan minuman ya, atau nutrien menjadi energi. Energi ini formnya adalah adenosin trifosfat atau ATP ya kan. Itu adalah salah satu proses metabolisme kan. Ada reaksi kimia di situ, ada enzim di situ yang bekerja ya kan, macam-macam. Namanya apa? Pemecahan dari molekul besar ke kecil menghasilkan energi, namanya katabolisme. Kemudian kalau sebaliknya anabolisme. Oke, berarti dalam metabolisme itu nanti ada proses katabolisme yang menghasilkan energi kan ya, dari besar ke kecil dan melepaskan energi, sama anabolisme yaitu pembentukan dari molekul yang kecil ke senyawa yang lebih kompleks dan butuh energi yang namanya anabolisme. Saya kira itu teman-teman sudah paham ya ininya di situ. Nah, salah satu katabolisme yang teman-teman sedang pelajari di blog ini blog pencernaan ya. Blog ini adalah bagaimana tadi yang disampaikan Fatih, bagaimana kita itu menghasilkan energi dari makanan yang kita makan. Gitu kan ya, mapnya gitu. Oke, sehingga kita akan lebih spesifik hari ini bicara bagaimana proses pembentukan energi dari makanan itu dalam konteks olahraga. Kalau nggak dalam konteks olahraga gimana? Ya teman-teman harusnya sudah pelajari yaitu di biokimia bagaimana pembentukan energi melalui jalur aerob, anaerob itu sudah dipelajari belum? Sudah belum? Blok sebelumnya sudah ada belum itu? Siklus Krebs gitu ya. Sudah ya? Sudah masih hafal siklusnya ya? Siklus Krebs masih hafal? Apa dulu gak bisa sekarang lupa? Atau dulu pernah bisa tapi sekarang lupa? Ya, gak apa-apa. Sambil dipelajari lagi, tapi pada akhirnya pada hari ini kita akan sedikit menyinggung soal siklus Krebs, kemudian glikolisis dan sebagainya pada konteks olahraga gitu. Nah, tadi pembentukan energi ada, kita bicara katabolisme, pembentukan energi itu ada yang aerob dan anaerob ya. Itu anaerob, teman-teman itu sudah belajar bagaimana mekanisme yang dilakukan tanpa menggunakan apa? Kalau anaerob tanpa menggunakan apa? Oksigen ya. Kalau aerob? Oke, berarti tubuh kita ini dalam hidup, dalam mempertahankan hidup supaya dapat energi untuk kita saya ini ngomong, jalan, macam-macam ini, bahkan untuk sekedar duduk itu pembentukan energinya melalui dua jalur yaitu anaerob dan aerob. Tapi kita harus tahu bahwa secara umum kita ini makhluk aerob ya. Maksudnya secara general kita hidup gitu, nggak usah ngomongin olahraga, kita bisa hidup dulu, nggak usah ngomongin lari, tapi kita duduk, kita bernapas, kita macam-macam itu
Ya kita ini mayoritas energinya pasti dari aerob, meskipun ada jalur-jalur lain sebagai alternatif dalam menghasilkan energi tanpa oksigen, tapi itu biasanya juga tidak akan bertahan lama, ada batasnya. Itu. Nah, ini secara sederhana kalau tadi Pak Fakti ngomongin soal bagaimana kita memecah makanan kemudian dilakukan metabolisme di sini untuk menjadikan ATP atau energi. Ini pathway yang paling simpel yang aku dapatkan ya. Bagaimana teman-teman ini sebenarnya mungkin pelajaran SMA mungkin ya, tapi mungkin teman-teman biar di refresh lagi bagaimana 3 nutrien utama dalam tubuh kita, ya sambil refresh lah, kalau yang udah tahu sambil refresh. 3 nutrien utama dalam tubuh kita yaitu karbohidrat, lemak dan protein, itu bagaimana bisa untuk pilihannya kan 2 sebenarnya kalau mau gampang ya. Kita ini makan, energinya itu mau dipakai atau mau disimpan, gitu doang kan? Gitu doang sebenarnya. Anda tuh mikirnya nggak usah fokus, tapi kalau kita makan ini mau disimpan apa mau dipakai gitu kan. Nah, form utamanya dalam pembentukan energi itu karbohidrat. Bensin utama kita itu karbohidrat. Meskipun ada nutrien lain yang bisa support untuk menghasilkan energi, tapi utamanya itu karbohidrat. Nah, ini misalnya karbohidrat. Form tersimpel dari karbohidrat kan glukosa, ya kan? Glukosa ini di sini. Nah, glukosa ini tinggal teman-teman tadi mau disimpan atau mau dipakai, gitu aja kan? Kalau disimpan di sini, Anda mau simpan, namanya glikogen. Mayoritas disimpan di hati dan otot, ya kan? Glikogen stores, jadi disimpan. Mau dipakai form glukosa ini dalam darah, ya udah ini larinya kan metabolisme, dipakai. Jalurnya glikolisis sama aerob mekanisme, ya kan di sini. Nah, kemudian kalau Anda mau pakai cadangan glukosa untuk kemudian yang disimpan ini mau dipakai, ada namanya glikogenolisis. Namanya lisis kan berarti penghancuran ya, lisis ya. Nah ini istilah ini saya kira teman-teman sudah dapat dari kuliah sebelumnya. Oke, glikogen jadi glukos ya, glikogenolisis. Sebaliknya kalau yang dari full glukosa tadi mau disimpan dalam hati dan otot, ya namanya glikogenesis, genesis pembentukan, gitu kan? Itu gitu. Nah, glukosa atau gula yang ekses atau kelebihan itu juga bisa disimpan tidak hanya dalam bentuk form di glikogen dalam hati atau otot, karena storage-nya terbatas sehingga harus dirubah ke form lain, yaitu menjadi apa? Jadi lemak, jadi fat. Makanya kalau Anda mau diet nggak mau gendut, bukan hanya mengurangi makan lemak, tapi mengurangi gula, ya kan? Nggak boleh makan manis-manis kalau nggak mau gendut. Kenapa? Karena form dari glukosa yang tinggi, Anda ekses di sini, maka terjadi proses lipogenesis dan disimpan dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Gitu, ya kan? Oke, ini glukosa secara simpel gitu. Mau pakai apa simpan? Fat juga gitu. Sama, mau disimpan atau mau dipakai? Mau disimpan ya disimpan dalam jaringan lemak di adiposa. Ya kan, fat stores di sini. Kalau mau dipakai ya formnya adalah free fatty acid dalam darah, kemudian akan di metabolisme. Metabolisme apa? Jalurnya beta oksidatif yang nanti masuk ke siklus Krebs, ya kan? Mungkin lupa gambarnya apa aja ya urutannya siklus Krebs, apa-apa, tapi Anda itu tahu map besarnya dulu, nanti kecil-kecilnya diapalin. Nah, free fatty acid masuk pakai beta oksidatif masuk di metabolisme kalau mau dipakai. Kalau fatnya mau digunakan sebagai energi, ya tadi bisa dilakukan lipolisis atau penghancuran lemak jadi free fatty acid, kemudian masuk jalur untuk dibikin ATP. Begitu juga sebaliknya kalau mau disimpan jadi lipogenesis kalau nggak dipakai. Itu yang lemak. Kalau protein gimana? Protein sama, simpan apa pakai, gitu kan? Sayangnya protein ini adalah form nutrien yang paling terakhir dipakai untuk energi. Jadi kita itu bensin utamanya itu glukosa, habis itu cadangan lemak yang dipakai kalau kita itu glukosanya habis atau berkurang, kemudian protein ini dipakai kalau keadaannya kita starvation, misalnya kelaparan, udah habis semuanya cadangannya, baru protein bisa digunakan sebagai sumber energi, tapi itu biasanya belakangan. Misalnya ada kasus-kasus orang diabetes itu glukosanya tinggi, ya kan, gula darahnya tinggi kan, orang diabetes itu gula darahnya tinggi, tapi dia nggak bisa masuk, gula darah yang tinggi ini nggak bisa masuk ke sel karena insulinnya sebagai kuncinya itu error, ada resistensi insulin di situ.
Sehingga gula darahnya di dalam darah itu tinggi, tapi selnya kekurangan, kelaparan. Ibarat mati di lumbung tadi, ya kan? Anda banyak makanan di situ, tapi Anda nggak bisa ambil. Itu yang terjadi pada diabetes. Sehingga gula darahnya tinggi, energinya nggak bisa dipakai, akhirnya dia cari jalur alternatif. Yang digunakan adalah lemak. Lemaknya dipakai dulu karena di sininya terhambat nih. Ketika orang diabetes lama, kronik 10, 15 tahun, 20 tahun, lemaknya habis lama-lama. Lama-lama lemaknya habis, orang diabetes itu awalnya mungkin gemuk, lama-lama kurus. Anda misalnya, oh dia gemuk, ya, oke dia diabetes tipe 2. Anda lihat 10 tahun, 15 tahun lagi, fatnya kepakai. Akhirnya orang yang tadi diabetes yang lama pasti kemudian jadi kurus karena fatnya keambil. Ketika fatnya udah habis, maka yang digunakan adalah protein. Makanya orang diabetes kemudian massa ototnya juga berkurang karena dia makan dari proteinnya itu. Protein itu mayoritas ada disimpan di otot misalnya. Dan 90% pembentuk otot adalah protein ya, kita pernah bahas. Nah, protein, amino asid kalau sama simpan apa pakai. Kalau disimpan dia formnya di body protein. Body protein itu dia menjadi kolagen, menjadi disimpan di otot, di jaringan ikat dan sebagainya, itu disimpan di situ kalau protein. Karena dia fungsinya adalah repairing juga ya. Nah, kemudian kalau mau form menjadi energi amino asid, ya dia utamanya yang saya sampaikan tadi, karena dia itu bukan sumber energi utama, maka Anda bisa lihat di sini panah-panahnya itu lain. Kalau glukos sama fat itu bisa langsung metabolisme, kalau yang ini ada tulisan minimal contribution. Minimal contribution di sini adalah bahwasanya ini amino asid ini bisa digunakan sebagai energi tapi jarang. Biasanya amino asid atau protein ini akan masuk proses gluconeogenesis terlebih dahulu, dikonvert dulu jadi gula, kemudian setelah convert baru dia masuk metabolisme. Yang langsung bisa tapi jarang. Nah, itu bedanya antara karbohidrat, lemak sama protein. Saya kira harus paham di luar kepala proses glucogenesis, gluconeogenesis, glukolisis, lipolisis, itu semuanya teman-teman mungkin di refresh lagi, diingat-ingat lagi. Ini adalah form secara umum ya, dalam pembentukan energi kita sehari-hari. Nah, ini sedikit lebih kompleks, walaupun belum sekompleks pelajaran biokimia. Tapi yang tadi saya sampaikan itu kalau mau sedikit lebih dijabarkan lagi kan jadi seperti ini nih. Anda sama nih, fat, karbohidrat, protein, kemudian bagaimana mekanismenya tadi, dia yang mana protein ini dia bisa masuk siklus Krebs di metabolisme secara langsung tapi minimal contribution, tapi mayoritas dia akan berperan dulu pada jalur glukosa sebelum dia masuk ke siklus ini. Anda bisa lihat di sini. Jadi teman-teman bisa tahu kalau karbohidrat itu nanti ada proses glikolisisnya, pemecahan glukosa baik aerob maupun anaerob untuk masuk sistem aerobnya ada di siklus Krebs ini, kemudian sampai ke elektron transport dan oxidative phosphorylation gitu. Jadi stepnya anggaplah kalau stage-nya jadi 3, stage satunya tuh ini glikolisis beta oksidasi. Kalau glukosa itu jadinya glikolisis, kalau fat reduction itu beta oxidation. Ini step 1, terus kemudian step 2-nya masuk ke siklus Krebs, kemudian stage 3-nya baru masuk ke sini gitu. 3 tahapannya itu. Ada yang membagi menjadi 4 tahap. 4 tahap itu sama sebenarnya nomornya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, yang manapun. Yang penting teman-teman ngerti esensinya untuk dibagi jadi berapa ya. Nah, ini sedikit lebih dalam. Nah, sekarang kita bicara soal ketersediaan energi ketika kita beraktivitas fisik atau berolahraga. Kita tahu bahwa kita itu menggunakan energi untuk hidup dengan ATP. Jadi nggak ada bedanya juga kalau kita berolahraga. Kalau olahraganya sama, kita mau bikin ATP cuman lebih gede dibandingkan kalau kita nggak olahraga gitu. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Kalau misalnya tiba-tiba Anda dari posisi duduk atau resting ini, kemudian tiba-tiba disuruh sprint, ya kan? Tiba-tiba suruh sprint
ke lantai bawah, naik tangga secepat-cepatnya dalam waktu kira-kira 10-15 detik, maka Anda akan menggunakan energi yang sudah ada dalam otot kalian, ATP yang sudah tersimpan dalam otot, yaitu ATP PC atau ATP fosfokreatinin. Ini sistem ini bisa menghasilkan energi yang besar, cepat, tapi waktunya pendek. Jadi dia bisa eksplosifnya gede dalam waktu singkat tapi pendek. Nah, kemudian kalau Anda masih dituntut untuk beraktivitas fisik, ini Anda lihat 10-15 detik pertama, beberapa perpustakaan mengatakan 20 detik pertama kalau Anda mau dapat energi yang tinggi dalam waktu cepat, pakai ATP PC atau kalau ini Indonesia ya ATP FK itu karena dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam perpustakaan Inggris biasanya ATP PC. Nah, kalau kemudian Anda mau lanjut, ternyata 15 detik belum cukup, Anda masih diminta untuk berlari ya. Nah, bisa berlari sampai 2 menit, mungkin larinya itu sampai ke gedung utama di FK sana, nyebrang, jadi larinya itu 2 menit, 3 menit. Maka yang akan dilakukan oleh tubuh merespon kebutuhan ATP Anda adalah glikolisis anaerob. Ya, glikolisis anaerob yaitu sebuah pemecahan pemecahan dari glukosa untuk menghasilkan ATP, yang mana produk anaerob itu apa? Oke, ikut asam laktat, lactic acid di sini. Jadi itu bisa didapat sampai 2 menit lah maksimal 2 menit. Kalau ini dari Gaiten, kalau nggak salah, kalau Gaiten itu 3 menit 180 detik. Beberapa kepustakaan misalnya Plomen atau Wilmore Koster mengatakan 2 menit. Oke lah, segitulah glikolisis anaerob. Kemudian yang akan mensupport mayoritas olahraga Anda dalam durasi yang cukup panjang adalah sistem aerob tadi, yang mana dia akan bisa terus jalan sampai sistem nutrien atau energinya, bahan dasarnya habis. Itu aja sih. Jadi 3 sistem ini yang teman-teman harus pahami ketika konteksnya adalah bicara soal olahraga. Ini sudah kita Oke, yang pertama ATP-PC atau sistem fosfagen. 15 detik pertama yang sudah kita bicarakan ya, ATP fosfokreatinin. Ini sistemnya, energinya sudah ada ATP dari otot Anda yang terbatas tadi dan fosfokreatinin yang tersimpan di dalam otot. Dan gabungan kedua ini dapat dikonversi menjadi ATP atau energi untuk kontraksi dalam waktu singkat, dan biasanya menyediakan daya kontraksi otot maksimal 8-10 detik pertama. Dan kemudian yang kedua adalah sistem glikolisis anaerob atau glikogen asam laktat. Bagaimana kemudian untuk melanjutkan aktivitas fisik yang masih diberikan kepada Anda menggunakan pemecahan glikogen otot ya, ini di otot. Untuk dipecah menjadi glukosa dan kemudian digunakan sebagai energi yang disebut prosesnya glikolisis. Dan tanpa menggunakan oksigen maka namanya anaerob. Karakteristiknya ya dia di antara ATP-PC dan aerob. Jadi dia bisa membentuk molekul ATP-nya itu cepat, kira-kira 2,5 kali lebih cepat dibanding aerob, tapi nggak secepat fosfagen atau ATP-PC tadi. Jadi di antaranya itu. Jadi dia cepatnya nomor 2 istilahnya. Nah, kondisi normalnya dia bisa memberi tambahan waktu 1,3 sampai 1,6 menit sebagai tambahan waktu 8 sampai 10 detik pertama yang disediakan oleh ATP-PC tadi. Dan kemudian produknya anaerob tadi sudah disampaikan, asam laktat ini yang kemudian bisa memberikan atau menyebabkan kelelahan otot yang besar sehingga menurunkan kemampuan kontraksi. Seperti itu. Makanya juga Anda bisa logika, Anda itu nggak bisa sprint lama-lama, ya kan? Anda disuruh lari sprint 100% lama-lama nggak bisa. Pasti lama-lama pelan gitu, karena energinya juga habis, kontraksinya juga turun. Akhirnya juga akan menggunakan sistem aerobik seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang Anda atau biasa secara general kita sebagai makhluk hidup itu ya pakai sistem aerob ini mayoritas ya. Jadi melibatkan oksidasi dari bahan makanan, sudah kita bahas tadi, di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi, dalam hal ini adalah ATP. Dan sistem ini menghasilkan energi yang lebih lambat ya, secara produksi lebih lambat,
tetapi lebih besar. Jadi ada konsekuensinya semua lah. Mau cepat tapi besar, ya tapi itu pakainya ATPPC atau glycolysis anaerob. Tapi kalau lebih mau steady, lebih panjang, penghasilan energinya terus menerus, ya pakainya aerob. Nah ini mayoritas kita pakai aerob untuk hidup dan beraktivitas fisik atau olahraga. Nah ini rangkumannya yang sudah saya sampaikan tadi, ATPPC, glycolysis. Nah kemudian ini ya aerob tadi, oksidatif dari karbohidrat dan fat dipisah, tapi sebenarnya konteksnya terserah mau dipisah atau digabung, tapi teman-teman tahu bahwa sistem aerob tadi mayoritas dari karbohidrat dan lemak, karena protein itu biasa seperti saya sampaikan tadi sumber energi yang paling terakhir atau yang paling buruk Pak. Kalau nggak terdesak, Anda nggak pakai protein sebagai sumber energi. Nah kalau dari oksidatif ya Anda bisa lihat kebutuhan oksigennya, oksigen necessary-nya ya tidak kan? Tadi sudah kita bahas yang oksidatif jelas. Kemudian Anda bisa relative rate of ATP form atau ATP yang terbentuk per detiknya, ya pasti dia lebih cepat, lebih besar dalam waktu yang singkat. Ini 10, ini 5, 2,5, 1,5. Produksinya ini lebih cepat, tapi yang terjadi adalah Anda bisa lihat bahwasannya ATP form per molekul of substrat dari satu molekul substrat dia itu lebih sedikit. Jadi intinya lebih boros gitu. Kalau produksi dari oksidatif Anda bisa lihat baik karbohidrat maupun dari fat itu dia lambat, tapi karena lambat jadi produksinya bisa gede tapi lama. Kalau yang ini untuk menghasilkan tenaga yang cepat dalam 1 detik yaitu boros, gede gitu. Maksudnya itu kebutuhannya jadinya akhirnya lebih besar gitu untuk kebutuhan molekul substratnya itu untuk membentuk ATP. Satu aja butuh satu molekul aja cuma dapat 1, berarti kalau 1 detik butuh 10, berarti langsung membakar 10 molekul misalnya seperti itu. Bandingkan dengan misalnya oksidatif karbohidrat, dengan 1 molekul aja Anda sudah dapat anggaplah 40 gitu. Jadi ada konsekuensinya masing-masing dan itu saling mengimbangi. Nah ini kapasitinya sudah kita bahas, ini kurang dari 15 detik, ini kira-kira 1-2 menit. Kepustakaan, beberapa kepustakaan mengatakan 3 menit. Kemudian oksidatif karbohidrat kira-kira kalau olahraga 1 jam, 1,5 jam. Kemudian kalau oksidatif from fat itu selama fatnya belum habis ya bisa berhari-hari. Makanya tadi ini paling lama karena kita hidup memang pakai mekanisme aerob atau oksidatif tadi. Nah intinya adalah 3 sistem ini saling berinteraksi dalam semua aktivitas kehidupan kita, termasuk ketika berolahraga, dan tidak ada satu sistem itu yang kontribusinya 100% gitu. Nggak ada biasanya, tapi biasanya ada satu sistem yang dominan. Nah kaitannya apa? Kalau sampai exercise atau olahraga, ya berarti ada beberapa cabang olahraga yang ada dominan energinya. Misalnya Anda lomba tadi sprint 100 meter. 100 meter itu rekor dunianya kan 9 detik ya, 9, berapa? Kalau Anda lambat ya cewek ya paling 15 detik, 16 detik gitu ya, atau maksimal 20 detik itu udah lama banget 100 meter lari 20 detik. Nah itu maka dominannya pakai sistem ATPPC hampir seluruhnya ya, sistem Volkswagen atau lompat jauh. Ketika Anda diminta sprint kemudian secara eksplosif melakukan lompatan ya, kontraksi otot paha belakang kemudian bisa meloncat setinggi mungkin, itu juga lombanya kan nggak jauh-jauh dari 20 detikan gitu ya. Itu juga pakai sistem Volkswagen hampir seluruhnya. Bagaimana lompat jauh, lompat tinggi, angkat besi juga sama, clean and jerk ya, dari bawah Anda clean taruh di sini kemudian jerk atas juga nggak akan lebih dari 20 detikan, 30 detik. Nah itu hampir seluruhnya sistem Volkswagen. Nah ada juga yang sistemnya kombinasi Volkswagen atau ATPPC tadi dengan glikogen anaerob. Misalnya larinya lebih jauh, misalnya 200 meter, 400 meter, beberapa 600 meter, itu mungkin kombinasi keduanya. Kemudian yang kombinasi dari tiga-tiganya mungkin ya, yaitu misalnya olahraga permainan. Main bola itu kan anggaplah 90 menit. Dari 90 menit itu kalau pemain profesional, bukan profesional, pemain amatir lah, dari 90 menit main full itu Anda kan menempuh jarak kira-kira 4-5 kilo dalam satu kali game. Dalam satu game 4-5 kilo itu kan berarti pakai aerobik, ya kan? Tapi kan Anda juga main bola atau main futsal, main basket itu ada momen di mana Anda harus sprint, Anda harus shooting, Anda harus loncat, nah itu kan pakainya sistem Volkswagen. Sehingga ya kombinasinya.
Kemudian kalau sistem yang mayoritasnya sistem aerobik, ya pasti cross country, maraton, balap sepeda yang bisa berjam-jam, 3 jam, 4 jam, dan tanpa adanya gerakan-gerakan eksplosif, pokoknya stabil gitu ya. Maraton larinya, kecepatannya, pace-nya standar. Balapan juga balapannya bukan balap yang sprint tapi yang endurance, maka mayoritasnya sistem aerobik. Seperti itu. Nah, sekarang dari semua yang aku omongkan tadi, sekarang adalah sebenarnya intinya. Jadi tadi belum inti ya. Inti dari kuliah ini, bagaimana kemudian kalau kita itu beraktivitas fisik atau berolahraga dan kemudian terjadi adaptasi, misalnya Anda mulai merutinkan jogging habis subuh 30 menit sampai sebulan atau 2 bulan ke depan, maka akan ada perubahan-perubahan atau adaptasi yang terjadi dalam sistem metabolik yang sudah kita omongin ini. Nah, secara umum yang akan berubah itu ininya, pasokan energinya. Berarti kita nanti ngomongin apa yang berubah dari karbohidrat, lemak, penggunaan karbohidrat, lemak, dan proteinnya apa yang berubah. Oke. Kemudian apa yang berubah dari aktivitas enzimnya dibandingkan kita nggak berolahraga, akan kita bahas di sini. Terus kemudian penggunaan oksigennya atau O2 utilization, apa yang berbeda antara yang olahraga enggak, kita akan bahas. Kemudian akumulasi asam laktat kita akan bahas. Kemudian produksi dari ATP, storage, dan turnovernya, produksi ulangnya, itu juga akan kita bahas. Jadi teman-teman, tadi sistem tadi mungkin biar teman-teman juga nggak salah paham adalah misalnya ketika fosfagen ya, fosfagen tadi kan hanya 10 detik eksplosif ya, ATP-nya dan fosfokreatinnya habis kan. Nah itu ada fase refuelnya atau pengisian ulangnya. Secara otomatis tubuh itu punya charger alami yang ketika itu habis maka akan ada sistem atau mekanisme untuk isi failingnya. Failingnya itu kalau ATP-PC kira-kira ya 2 menit 3 menit lah itu terisi lagi. Makanya Anda ketika misalnya sudah sprint capek ya kan, udah nggak kuat, sprint capek habis, Anda istirahat dulu, ambil nafas 2 menit 3 menit, maka Anda terisi lagi kan, bisa lari lagi kan, seperti itu. Sama juga ketika Anda kemarin praktikum bicep curl, ketika fisiologi, ada momen di mana Anda capek, gitu, Anda capek, datang kemudian udah getar. ATP-PC di dalam bicep itu sama glikolosisnya udah habis, udah laktatnya udah terkumpul sehingga udah nggak kuat, getar-getar, gitu kan. Terus istirahat dulu, ambil nafas, nah itu refuel sistem itu sehingga ada lagi bisa lagi. Nah itu yang dimaksud ATP production, storage, dan turnovernya. Jadi ada produksi ulang untuk pengisiannya. Sehingga maksudnya jangan ada bayangkan kalau udah habis ya habis gitu, tapi ada proses pengisiannya. Ketika proses pengisian itu berlangsung, Anda pakai sistem energi yang lain gitu. Nah, 5 ini yang akan berubah ketika Anda beradaptasi terhadap aktivitas fisik. Nah, supaya mudah, Anda nggak tahu ya dari belakang kelihatan nggak, tapi Anda bisa lihat bahwa dari sistem ini kan kita tadi ngomongin ini sebenarnya pembentukan energi itu yang beradaptasi itu sudah dinomorin. Jadi nomor 1 biru ini nomor 1, kemudian nanti dilihat share powerpointnya nomor 1, kemudian nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4 sampai nomor 9. Nah nanti di sini di keterangannya akan saya berikan nomor tanda yang biru itu sebagai keterangan apa sih yang berubah dari ini gitu, sehingga teman-teman belajarnya lebih gampang. Misalnya gini, fuel supply nomor 1 ini glukosa, glikogen diantaranya, dan nomor 1 ini yang beradaptasi atau yang berubah. Maksudnya gimana? Oke, maksudnya adalah kita cerita glukosa, glikogen ini karbohidrat. Nah yang terjadi ketika Anda itu beradaptasi dengan olahraga, maka yang pertama adalah peningkatan jumlah dan konsentrasi dari glukos transporter 4 di otot rangka. Apa itu glukos transporter 4 adalah dia sebuah senyawa ya, istilahnya transporter yang gunanya untuk memasukkan gula dalam darah ke otot rangka sebagai energi. Jadi dia adalah pintu alternatif untuk memasukkan energi di samping insulin. Jadi nanti ini yang akan mendasari pada blok-blok kalian selanjutnya. Kenapa orang
orang diabetes itu salah satu terapinya adalah dengan exercise. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa misalnya ruangan ini adalah sel, ya, ruangan ini adalah sel dan sel itu butuh energi, butuh ATP, butuh gula, dan di luar itu adalah gudang makanan, adalah pembuluh darah. Orang diabetes itu di luar itu makanannya banyak, ya kan? Glukosanya tinggi dia, makanannya banyak, tapi dia nggak bisa masuk ke sini, sehingga selnya kelaparan. Padahal di luar pembuluh darahnya gulanya tinggi. Itu yang saya sampaikan tadi, mati di lumbung pangan. Karena sebenarnya dalam satu ruangan ini pembuluh darahnya kaya makanan tinggi yaitu glukosa, tapi di ruangan ini mau ngambil nggak bisa. Kenapa? Karena pintunya, insulinnya, kuncinya berupa insulin itu rusak. Itu yang terjadi pada diabetes, sehingga makanan energi itu nggak bisa masuk karena insulinnya error. Nah, GLUT4 itu adalah mekanisme Anda memasukkan glukosa dari pintu belakang yang nggak pakai insulin. Logika gambarnya gitu. Itulah guna glukos transporter 4. Nah, ketika Anda berolahraga, maka Anda bisa melihat bahwa secara umum ada peningkatan jumlah dan konsentrasi GLUT4 di otot rangka, sehingga Anda bisa menggunakan energi tanpa harus bergantung pada insulin. Itulah yang membuat Anda ketika berolahraga risiko terhadap diabetesnya juga rendah. Kenapa? Karena gula tinggi yang Anda konsumsi kemudian Anda exercise, maka tidak perlu menggantungkan satu-satunya dari jalur pembentukan insulin yang tinggi atau produksi insulin yang tinggi dari pankreas untuk bisa memasukkan makanan ke sel dan pakai jalur GLUT4 dari belakang. Salah satu problem insulin error adalah karena overwork kan. Jadi Anda selalu makan manis sehingga pankreasnya, sel beta pankreas, ini manis tinggi, produksi insulin lagi, insulin produksi, ya ibarat mesin ya kan. Pada suatu momentum ketika Anda memang punya bakat penyakit itu dan kemudian Anda selalu paparkan produksi beta sel itu di pankreas itu selalu membentuk insulin, ya lama-lama jebol insulinnya kan gitu intinya. Nah, dengan olahraga tidak hanya mengobati diabetes tapi juga mencegah terjadinya diabetes. Itu keuntungannya ketika Anda exercise. Kemudian menurunkan penggunaan glukosa selama latihan intensitas sedang. Jadi ketika Anda itu latihan pertama kali, maka untuk gerakan yang sama, misalnya Anda olahraga 30 menit, jogging pace-nya berapa? Anggaplah 6, pace 6 30 menit, pace 10 menit aja. 10 menit pace-nya mau berapa lah? Ini kita coba aja 8, 7 terserah. Itu mungkin butuh glukosa, misalnya butuh glukosa 10 misalnya ya, ini supaya gampang aja. Tapi ketika nanti Anda beradaptasi exercise dengan volume latihan yang sama, lama-lama penggunaan glukosanya ini jadi enggak 10 lagi. Makin lama makin efisien karena penggunaan glukosa selama latihan intensitas ringan sedang ini menurun. Terus energinya dari mana? Nanti kita bahas di lemak. Oke, kemudian terjadi peningkatan storage glikogen di otot dan hati. Jadi penyimpanan kapasitas cadangan glikogen di otot dan hatinya itu kapasitasnya makin meningkat karena tubuh akan merespon ini biasanya saya butuh bakar ATP besar ini, sehingga storage-nya di glikogen dan di otot dan hati kapasitasnya ditinggikan seperti itu. Nah kemudian intinya individu yang terlatih akan menggunakan lebih sedikit karbohidrat secara keseluruhan dan memungkinkan aktivitas intensitas sedang itu berlangsung lebih lama tanpa adanya rasa kelelahan dibanding yang tidak terlatih. Itu dari glukosa. Ini nomor 1. Jadi nanti belajarnya gitu ya, kalau lihat slide itu nomor 1 apa? Oh di sini apa ini glukosa glikogen? Oh ternyata ini nomor 1-nya. Ada saya biru-biru. Oke, nomor 2 masih full supply. Nomor 2 di sini free fatty acid. Apa ini maksudnya? Apa yang berubah dari lemaknya? Apa itu free fatty acidnya? Fatnya nomor 2. Nah ternyata tadi kita bilang, loh orang yang individu melakukan kerjanya sama, kok bisa kebutuhan energinya dari gulanya bisa lebih rendah. Kenapa? Karena ternyata ada perubahan dari lemaknya juga. Ternyata kalau Anda sering berolahraga, Anda akan mendapatkan efek peningkatan pelepasan asam lemak bebas dari jaringan adipose atau jaringan cadangan lemak.
Jadi ketika Anda sering exercise dalam durasi yang cukup panjang, maka glukosanya diirit-irit, tapi cadangan lemaknya dilepaskan lebih tinggi jadi free fatty acid untuk jadi energi. Itulah kenapa kalau Anda olahraga aerobik dalam jangka waktu yang cukup lama dan durasi yang cukup lama, ya jadi lebih langsing gitu. Maksudnya salah satu program penurunan berat badan itu selain diet adalah dengan olahraga, karena adanya proses fat burn atau fat loss yang terjadi ketika jaringan adiposa atau cadangan lemak itu digunakan sebagai energi untuk menggantikan glukosa tadi. Glukosanya diirit-irit, lemaknya ditinggikan. Kemudian terjadi peningkatan penyimpanan lemak di dekat mitokondria di dalam otot, sehingga lebih praktis dalam penggunaan energi ketika diperlukan. Dan kemudian adanya peningkatan kapasitas penggunaan lemak sebagai sumber energi. Begitu. Jadi lemaknya itu lebih siap untuk dipakai energi untuk share dengan energi yang dari glukosa. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, amino acid, proteinnya. Supply kan tadi protein, karbohidrat, lemak sama protein. Nah kalau proteinnya adalah kemampuan memanfaatkan asam amino yang cabang seperti leusin untuk digunakan sebagai energi. Tadi sudah kita bahas, ada beberapa jenis protein yang bisa digunakan langsung sebagai sumber energi meskipun itu jarang. Jadi tadi kalau diingat gambarku yang pertama tadi, protein ada yang bisa langsung sebagai energi tapi non dominan ya, atau apa tadi istilahnya, pokoknya jarang. Nah salah satu rantai yang dari banyak protein itu yang bisa digunakan ya jenisnya misalnya ini leusin, isoleusin, valin, itu bisa langsung dipakai sebagai sumber energi. Terus kemudian dia juga meningkatkan kapasitas untuk membentuk alanin, salah satu bentuk proteinnya, dan melepaskannya dari sel otot dan langsung masuk ke siklus Krebs. Nanti teman-teman kalau melihat ini tadi supaya yang gampang aja ya, yang protein tadi gambarnya mana ya tadi? Yang alanin itu maksudnya di sini kayaknya. Nih teman-teman bisa lihat kan ada jalur-jalur bagaimana mayoritas beberapa protein, jenis protein itu sebelum masuk ke jalur metabolik oksidatif atau siklus Krebs itu harus diubah dulu gitu. Nah, alanin adalah salah satu protein yang bisa langsung mengkatalis dan masuk ke jalur siklus Krebs. Nah, dengan Anda berolahraga, maka produksi protein yang jenis tersebut akan bisa lebih meningkat. Itu protein. Oke, ini yang nomor 1. Tadi 1 dari 5 ya. Pasokan energi. Nah, yang kedua, aktivitas enzim. Tadi kan kayak bilang metabolisme itu soal aktivitas enzim. Oke, enzim apa yang berubah ketika kita sering berolahraga? Aktivitasnya apa yang membedakan dari orang yang tidak berolahraga? Ada 3 jenis enzim yang paling dominan, yang paling berpengaruh atau beradaptasi dengan latihan, yaitu glikogen fosforilase, kemudian fosfofruktokinase atau PFK, dan laktat dehidrogenase (LDH). Ada 3 ini gitu. Mungkin ya sambil dihafalin pelan-pelan, PFK, LDH, sama glikogen fosforilase. Ini 3 enzim yang paling dominan beradaptasi atau berubah ketika Anda berolahraga. Oke, yang pertama adalah glikogen fosforilase. Dia tugasnya adalah, ini paling gampang adalah mengkatalis. Dia mengkatalis dari glikogen ini cadangan untuk jadi glukosa, untuk dijadikan bahan bakar. Itu katalisatornya adalah glikogen fosforilase. Nah, dengan peningkatan enzim ini biasanya ditemukan pada olahraga yang multiple sprint ya, intensitasnya tinggi tadi karena butuh cepat produksi energinya, sehingga memicu banyak atau menstimulasi atau melatihkan banyak proses pemecahan glikolisis anaerob. Nah, mungkin dia beradaptasi sehingga adanya peningkatan enzim ini, sehingga kemampuan memecah glikogennya lebih cepat dibandingkan orang yang tidak pernah berolahraga. Saya kira maksudnya mudah dipahami ya itu. Kemudian yang kedua adalah
PFK atau fosfofruktokinasa. Ini adalah pengatur utama dalam proses glikolisis. Proses glikolisis itu menunjukkan dari literatur ya, ini saya ambil dari PLOMED, menunjukkan bahwa ada peningkatan PFK terutama pada latihan intensitas tinggi. Nah ini enzim pengatur utama dalam glikolisis, sehingga kalau ada peningkatan PFK otomatis berarti produksi ATP-nya juga sama, tadi ada lebih cepat dan lebih banyak dalam proses glikolisisnya itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang paling banyak dibahas adalah LDH atau laktat dehidrogenase. Ini mengkatalisis konversi pirufat menjadi laktat. Ini Anda bisa lihat ketika proses glikolisis anaerob berlangsung, maka ada produk metabolit berupa laktat ya, yang mana laktat ini kan bisa merugikan dalam artian dia mengurangi kontraksi ketika memberikan efek kelelahan pada otot. Nah, LDH fungsinya adalah mengkatalisis konversi pirufat menjadi laktat. Nah, kalau Anda latihan beda sama dua enzim sebelumnya, itu kalau dua enzim sebelumnya meningkatkan aktivitasnya, kalau yang ini menurunkan aktivitas LDH. Jadi otomatis gimana? Kalau LDH-nya itu aktivitasnya turun, maka pembentukan pirufat laktatnya juga akan lebih rendah, sehingga tumpukan atau laktat accumulation-nya juga akan lebih rendah, sehingga Anda bisa beraktivitas fisik jauh lebih lama. Nah, kemudian nomor 5 hidrogen. Ini hidrogen 5 ya. Ini enzim shuttle juga. Shuttle itu apa ya, kayak base gitu ya, shuttle. Jadi teman-teman itu nanti kalau diskusi sama Dr. Rizky, hidrogen ini kan nggak bisa melintasi membran mitokondria secara langsung, sehingga kan dia harus pakai sistem shuttle ya untuk itu. Nah, shuttle-nya ini dari hidrogen yang terbentuk itu ketika ada peningkatan aktivitas fisik, maka shuttle enzimnya ini maka akan meningkat. Nah, penelitian menunjukkan bahwa shuttle enzim yang ada di otot jantung ya, yaitu enzim malat aspartat ini yang biasanya terjadi adaptasi. Sementara kalau untuk shuttle yang di otot, studi menunjukkan belum ada perubahan signifikan, yaitu enzim shuttle glycerol fosfat itu tidak menunjukkan adanya perubahan. Jadi yang ada dari penelitian adalah shuttle dari enzim malat aspartat. Nah, intinya kecepatan shuttle, ibaratnya shuttle itu bis ya. Bis kan di UNY ada bis UNY ke Kulon Progo gitu. Nah, shuttle-nya itu lebih cepat, lebih banyak mungkin ininya, transportasinya lebih ini, maka terjadi efisiensi kan. Orang yang bisa dipindah juga lebih cepat berpindahnya, sehingga prosesnya juga akan lebih cepat. Itu juga sama, logikanya sama. Shuttle yang terjadi pada exercise itu akan meningkatkan prosesnya, terutama pada otot-otot jantung. Nah, kemudian di mitokondria, apa yang terjadi pada mitokondria? Di mitokondria itu kita sudah belajar di blok muskuloskeletal bahwa kalau Anda melakukan exercise, terutama latihan kekuatan otot ya, atau melakukan misalnya hipertrofi otot ataupun juga endurance, sama sebenarnya, mau latihan apapun jenisnya, itu akan ada penambahan jumlah mitokondria, ya kan? Tahu ya? Ingat fungsi mitokondria kan? Sebagai apa mitokondria fungsinya? Sebagai produksi apa? ATP-nya kenapa? Mitokondria fungsinya ATP. Mitokondria fungsinya adalah yang lengkap. Maksudnya mitokondria adalah fungsinya ATP gitu. Maksudnya bisa dilengkapi kalimatnya. Ada subjek, predikat, objeknya. Oke, secara umum mitokondria tempat terjadinya pembentukan energi ya, pembentukan ATP ya. Gitu. Intinya gitu lah, pabrik energinya mitokondria. Oke, secara simpel gitu. Nah, kita sudah belajar blok muskuloskeletal, ketika Anda sering exercise, mitokondrianya itu jumlahnya nambah, ukurannya juga lebih besar, sehingga istilahnya kapasitas produksinya juga akan meningkat. Nah, ternyata tidak hanya ukuran dan jumlahnya dari mitokondria yang meningkat ketika Anda exercise, tapi juga enzimnya. Tapi enzim mitokondria yang terlibat secara molekuler untuk membentuk energi di siklus Krebs, transfer elektron dan fosforisasi
oksidatif di sini. Jadi di sini ini enzim mitokondria yang juga terlibat, juga meningkat, enzimnya meningkat. Nah, tadi kan logikanya gini, logikanya adalah ukuran jumlah mitokondrianya, pabriknya lebih besar, maka bahan dasarnya untuk membentuk energi yaitu pirufat lebih banyak, ya, lebih banyak. Gudangnya lebih besar, pabriknya lebih besar, piruvatnya bisa ditampung lebih banyak. Kemudian enzim yang melakukan itu, yang melakukan proses tersebut dalam siklus tersebut juga meningkat. Yang terjadi pasti logikanya adalah energinya lebih banyak. Kan gitu. Kombinasi dari peningkatan enzim mitokondria dan ketersediaan pirufat yang lebih besar karena tadi ada jumlah mitokondria dan ukuran mitokondria yang lebih besar, kombinasi kedua itu ya akhirnya menghasilkan ATP yang lebih besar. Oke, 3 dari 5, bersabar sedikit ya, bersabar sedikit. Nomor 7 sekarang, nomor 7 dari 9. Kalau dari yang 7 dari yang biru-birunya ini, biru-birunya ada 9. Ini sekarang nomor 7, kalau dari secara umum nomor 3 secara general. Oke. O2 utilization atau penggunaan oksigen. Jadi ketika Anda latihan, utamanya latihan kardiovaskular atau endurance, maka akan terjadi perubahan dalam penggunaan oksigen. Ini apa mati-mati terus ya? Nah, yang pertama adalah VO2 max. Pada latihan aerobiknya VO2 max-nya tentu meningkat. Jadi apa itu VO2 max atau pengambilan oksigen maksimal? Sering teman-teman yang memang suka olahraga akan sering baca, VO2 max-nya tinggi gitu. Maksudnya tuh apa, kalau timnas Indonesia Sintayong pengen pemain VO2 max-nya tinggi gitu kan. VO2 max-nya tinggi itu jadi mainnya itu lebih lama, stamina-nya lebih kuat gitu. Jadi kaitannya VO2 max itu dengan endurance atau ketahanan. Nah, apa itu VO2 max? Jadi logikanya gini. VO2 max, oke, yang gedenya sama. Nah, siapa nih? Kamu lupa. Uset. Oke, anggaplah posturku sama kayak Uset ya. Secara ukuran sama sehingga volume paru-parunya anggaplah gedenya sama gitu. Saya sama Uset sama-sama ketika bernafas bisa mengambil oksigen dari luar. Anggaplah ya 3 liter ya. 3 liter oksigen masuk, Uset juga 3 liter oksigen masuk. Ini oksigen ini masuk ke dalam paru-paru, terus kemudian dibawa darah kan ya, dibawa darah untuk ditarik ke sel untuk digunakan sebagai pembentukan energi gini sampai nanti level seluler atau molekuler. Walaupun saya sama Uset itu sama-sama menghirup oksigen 3 liter, ternyata kalau saya tidak rajin olahraga dan Uset itu sering jogging harian, di dalam itu transfer oksigennya itu ternyata beda. Walaupun di dalam paru-paru saya itu ada 3 liter, ternyata yang bisa saya ambil cuma 1 liter untuk digunakan oleh sel sebagai energi. Sementara Uset yang sering olahraga ternyata bisa mengambil dari 3 liter itu 2,5 liter atau 2 karena sering olahraga. Itu yang namanya VO2 max atau ambilan oksigen maksimal yang bisa dilakukan oleh sel atau oleh sel untuk digunakan sebagai energi. Itu yang membedakan. Walaupun posturnya sama, nafasnya sama, ukuran paru-parunya sama, tapi kalau satunya terlatih, satunya tidak terlatih, maka VO2 max-nya akan berbeda. Bahkan untuk orang yang lebih besar, misalnya Kevin sama Uset, Kevin lebih besar. Logikanya Kevin bisa mengambil oksigen dari paru-paru lebih besar. Tapi misalnya Kevin nggak pernah latihan, maka yang bisa diambil Kevin untuk pertukaran oksigen dalam sel VO2 max-nya, maka ya tetap tinggi ya sel. Kan gitu logikanya gitu. Jadi ada peningkatan VO2 max ketika Anda berolahraga. Kemudian peningkatan, aku belum jelaskan, kalau panah-panah gini artinya naik turun ya dia. Aku takutnya teman-teman, aku tadi belum jelaskan yang salah. Jadi kalau panah ini naik, kalau yang ini turun. Oke. Juga terjadi peningkatan konsentrasi mioglobin. Mioglobin apa? Ya protein yang ada dalam otot untuk mengikat oksigen, gitu kan ya. Sehingga kalau ada peningkatan konsentrasi mioglobin dalam otot, maka oksigen yang bisa diikat maka lebih tinggi. Nah, logikanya oksigen lebih tinggi, oksigen kan bahan dasar untuk membentukkan ATP, jalur aerobik kan, sehingga pasti akan lebih tinggi
tinggi juga produksi ATP-nya. Kemudian dua terakhir, oksigen defisit dan oksigen drift. Apa maksudnya penurunan oksigen defisit? Oksigen defisit, definisinya dulu oksigen defisit. Ketika Anda istirahat posisinya seperti ini, kemudian Anda dituntut untuk exercise, disuruh lari, maka tubuh akan merespon kebutuhan tambahan energi yang ada untuk menyediakan ATP supaya Anda kan bisa lari ya. Nah, sayangnya proses aerob itu tidak secepat itu gitu. Makanya tadi kita bicara balik, kita pakai sistem energi yang anaerob. Nah, proses antara tubuh kita menyediakan energi melalui jalur oksigen dan proses ketika berolahraga, selisih oksigennya itu namanya oksigen defisit. Jadi ada jeda di mana oksigen itu tidak terpenuhi karena proses peningkatan atau lonjakan kebutuhan ATP-nya itu terlalu mendadak, terlalu cepat. Langsung disuruh sprint, langsung disuruh lari, misalnya langsung disuruh jogging 30 menit, padahal oksigen yang dibutuhkan itu juga masih terbatas dan harus dipenuhinya secara bertahap. Gini. Nah, selisihnya itu namanya oksigen defisit. Paham ya? Nah, semakin Anda terlatih, maka ada penurunan oksigen defisit. Jadi kebutuhan oksigen Anda itu akan segera terpenuhi dibandingkan orang-orang yang nggak pernah latihan. Itu oksigen defisit. Kalau oksigen drift apa? Penurunannya maksudnya gimana? Oke, oksigen drift adalah bagaimana Anda dengan kerja yang sama nih, nggak berubah volumenya, dalam durasi yang berbeda, kebutuhan oksigennya naik. Karena adanya misalnya kelelahan otot, adanya kebutuhan kontraksi yang lebih, macam-macam itu oksigennya naik. Misalnya nih, Anda di atas treadmill lari dengan kecepatan 5 di menit pertama. Oke, Anda butuh ATP-nya nggak masuk supaya dapat 10. 5 menit masih 10. 7 menit Anda nggak butuh 10 lagi. Kecepatannya sama loh, ya kan? Kecepatannya sama, treadmillnya sama, nggak berubah. Tapi Anda harus melakukan hal yang konsisten sama terus-menerus. Tahu sekarang butuhnya 12. Nah terus lagi Anda dipaksa, ayo lari terus. Kecepatannya nggak usah berubah, nggak usah cepat, nggak usah tambah cepat. Pokoknya kayak gitu konsisten di atas treadmill. Butuh 15, butuh 20, butuh 23, butuh 25. Nah itu yang namanya oksigen drift. Yaitu bagaimana kebutuhan oksigen itu meningkat ketika Anda melakukan kerja yang sama. Ketika Anda exercise, maka akan ada penurunan oksigen drift. Jadi Anda bisa tetap secara tubuh melakukan efisiensi tenaga dengan beban yang sama, maka oksigen driftnya itu nggak akan berbeda terlalu jauh. Oke? Acid accumulation, akumulasi asam laktat nomor 8 di sini ya, hijau nomor 8 di sini. Oke, asam laktat sudah kita bahas, ini adalah metabolit ya, hasil dari produksi asam pirufat yang dikatalis oleh LDH tadi sudah kita bahas. Nah intinya adalah ketika Anda berolahraga maka clearance dari laktatnya itu jadi lebih cepat, sehingga kalau buangan laktatnya itu jadi lebih cepat, baik istilahnya laktat shuttle activity ya, kita tadi sudah bahas shuttle kayak bis tadi ya, untuk bisa mentransportkan pakai shuttle gitu. Kalau laktat shuttle activity-nya lebih cepat, maka buangannya lebih cepat, baik ekstra maupun intraseluler, maka ketahanan tubuh Anda untuk ototnya berkontraksi jadi lebih lama, sehingga orang yang terlatih bisa melakukan aktivitas fisik yang lebih lama dibandingkan orang yang tidak terlatih. Dan kemudian ada penurunan akumulasi laktat untuk beban kerja yang sama. Misalnya gini, Kevin itu melakukan angkat beban 10 kilo gitu, 10 kilo latihan ya, berapa repetisi, misalnya 10 kilo 10 repetisi. Nah kemudian akumulasi laktatnya ternyata 5 milimol. Oke, ini latihan kayak gini 5 milimol. Nah setelah Kevin beradaptasi, ternyata untuk aktivitas fisik yang sama, dia akumulasi laktatnya itu lebih rendah sekarang. Yang dulu awal latihan itu 5, sekarang loh aku kok kayak gini kok cuma 3 ya, misalnya gitu. Jadi sehingga bisa melakukan kontraksi yang lebih cepat. Nah sama, kemudian imbasnya adalah peningkatan ambang laktat saat olahraga. Ambang laktat itu berarti laktat threshold itu posisinya adalah suatu nilai di mana Anda kalau sudah sampai ambang laktat atau laktat threshold biasanya capek.
anggaplah nilainya 9. Misalnya ambang batasnya meningkat tuh misalnya gimana? Dibalik, misalnya Kevin lari 10 kilo, terus ambang batasnya 9 gitu. Ambang batasnya itu 9, dia lari 10 kilo udah pol, udah capek 9. Kevin latihan setiap hari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dicek lagi, ternyata untuk bisa mencapai ambang batas 9 itu sekarang nggak 10 kilo lagi. Kevin bisa melakukan itu lebih rendah kilonya apa lebih tinggi? Lebih rendah apa lebih tinggi? Kalau tadi sebelum latihan 10 kilo itu ambang batasnya 9 gitu, untuk dapat 10 km 9 dah pol udah capek. Terus latihan, kemudian untuk dapat 9 lagi, sekarang kira-kira Kevin larinya lebih jauh atau lebih pendek? Lebih jauh. Sekarang ternyata ambang batasnya meningkat. Untuk sampai 9, Kevin larinya bisa sampai 15 kilo. Itu yang terjadi adaptasinya dari latar akumulasi. Oke, terakhir. Sama ATP production, storage, dan turnover pada akhirnya kan tadi sudah kita bahas semuanya itu intinya itu kan produksi ATP yang lebih banyak, lebih efisien, lebih ekonomis gitu, sehingga ada istilahnya exercise economics. Jadi adanya suatu efisiensi. Intinya itu Anda bisa menghasilkan olahraga dengan ATP yang lebih tinggi, lebih besar, dan kemudian pengeluarannya itu juga lebih efisien gitu. Itu yang dinamakan exercise economics. Jadi pada akhirnya memang efisiensi yang mana pertama penyimpanan ATP-PC-nya dalam otot itu tadi akan lebih besar. Tadi sudah kita bahas ATP-PC digunakan 10-15 detik pertama disimpannya dalam otot. Nah, ini kapasitas peningkatan penyimpanannya lebih tinggi. Kemudian dengan beban kerja yang sama, ternyata penghilangan PC-nya, fosfokreatinnya dan degradasi atau kehilangan ATP-nya dengan beban yang sama itu jauh lebih turun. Jadi misalnya untuk sprint 100 meter Anda butuh ATP PC 5 setelah olahraga, ternyata untuk sprint 100 meter maksimal Anda sekarang butuhnya misalnya cuma 4 atau 3. Jadi ada penurunan dari ATP PC yang terdegradasi atau habis untuk beban kerja yang sama. Kemudian adanya peningkatan ATP PC turnover. Tadi turnover misalnya pengisiannya setelah habis tadi Anda bicep curl, terus kemudian capek, udah goyang, istirahat. Nah, biasanya istirahatnya 3 menit. Nah, sekarang dalam waktu 1,5 menit atau 2 menit Anda sudah teristirahat ATP PC-nya. Jadi ada efisiensi di situ. Jadi ada exercise economics yang terjadi ketika Anda rutin untuk berolahraga. Jadi pada akhirnya akan semua sistem terlibat untuk membuat efisiensi. Misalnya gini, Anda belajar renang pertama kali gitu. Energinya yang dibuat pasti banyak. Kenapa? Karena banyak inefisiensi kan. Semua gerak kontraksi ya kan. Apalagi nggak bisa renang, apalagi harus berenang, semuanya digerakkan, otot-ototnya dikontraksikan sehingga kebutuhan energinya ATP-nya kan banyak. Tapi semakin Anda terlatih, maka akan semakin smooth, ya kan? Anda renang itu, oh cuma kakinya aja butuh digerak-gerakkan. Gitu kan ya, jadi makin halus kan. Sama olahraga apapun, aktivitas apapun gitu, pingpong. Waktu belajar nggak ngerti kan takaran dalam nampaknya, kemudian gripnya ini mau dikencang berapa kencang, pukulnya berapa, powernya berapa ini. Jadi ketika belajar pertama biasanya energi atau ATP yang dihasilkan pasti banyak. Tapi semakin Anda latihkan, semakin smooth. Ada motor learning, kalau kita pernah belajar di blok 1-2 kemarin, motor learning di situ, sehingga kalau ini lambat ya sudah, megangnya nggak usah kencang-kencang ya kan. Nanti kencangnya adalah ketika momen bola mau datang kita hantam gitu kan. Nah, itu adanya suatu efisiensi yang terjadi. Indian seperti itu, energinya yang digunakan juga lebih sedikit, lebih ekonomis, dan teman-teman bisa bergerak lebih lama. Pada akhirnya seperti itu yang terjadi. Nah, udah habis. Kalau kita simpulkan tadi ada 9 pathway yang beradaptasi yang teman-teman bisa pelajari lagi di sisi kanannya. Nanti slide-nya akan di-upload. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Saya kira sudah lapar untuk dan ingin sholat juga semua. Kalau nggak ada,